Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Tadris Biologi 6A pada mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang beranggotakan ada Angela, Ayuni Puspitasari, Dwi Intan Saguci, Diana Elsa Purnama, Aniza Tri Febrianti, dan Ruri Novianti. Di mana pada kesempatan ini kami akan melaksanakan praktikum tentang tubuh sebagai satu kesatuan. Penasaran dengan materi dan praktikumnya? Kita. Baik, kali ini kami dari kelompok 1 akan melaksanakan praktikum tentang tubuh sebagai satu kesatuan. Adapun hal yang melatar belakangi praktikum ini yaitu tubuh manusia memang sangat sempurna. Semua potongan tubuh saling terhubung, baik dihubungkan oleh saraf maupun persendian. Misalnya, yang menghubungkan tunggai lengan dengan badan dan sebagainya. Belajar mengenai tubuh manusia tentunya mempunyai tahap-tahap tertentu sebelum melangkah pada materi yang lebih dalam. Pada praktikum tentang anatomi fisiologi manusia ini, kita akan membahas tentang tubuh sebagai satu kesatuan, yang mana materi ini merupakan materi dasar untuk kita mengetahui bagian-bagian organ dan sistem organ yang ada di dalam tubuh kita. Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini yaitu untuk mengetahui struktur anatomi tubuh, rongga tubuh lengkap dengan organnya, memahami daerah-daerah tubuh, serta memahami terminologi tubuh, khususnya tubuh manusia. Sebelum kita masuk ke dalam pelaksanaan praktikumnya, kita kenali dulu beberapa istilah tentang ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia, di mana diantaranya yaitu anatomi dan fisiologi. Anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam atau internal dan luar atau eksternal dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang lainnya. Sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu organisme melakukan fungsi utamanya. Jadi, anatomi fisiologi adalah dua hal yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya, baik secara teoritis maupun secara praktikal, sehingga muncullah suatu konsep semua fungsi yang spesifik dibentuk dari struktur yang spesifik. Tubuh manusia disusun oleh organ yang struktural dan fungsional, di mana organ-organ tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem organ. Pada tubuh manusia memiliki 9 sistem, di mana sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem endokrin, sistem reproduksi, yang merupakan organisasi yang melaksanakan fungsinya secara stimulan dan utuh. Tak satu pun organ atau sistem tubuh dapat diabaikan dalam pengertian tubuh sebagai satu kesatuan ini. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan praktikumnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang rongga yang terdapat di dalam tubuh manusia, di mana pada tubuh kita memiliki 5 rongga. Di antaranya adalah yang pertama ada rongga tengkorak. Di dalam rongga tengkorak terdapat beberapa organ. Di antaranya ada organ otak dan rangka tengkorak dengan sistem saraf, dan sistem rangka. Yang kedua ada rongga dada. Rongga dada berada di bagian dada kita, di mana organ yang terdapat dalam rongga dada yaitu ada jantung, paru-paru, esofagus, dan tulang rusuk. Dengan ada sistem sirkulasi, sistem pernafasan, sistem rangka, dan sistem otot. Yang ketiga ada rongga perut, yaitu rongga yang berada di bagian perut kita, di mana organ yang terdapat di dalamnya adalah ada lambung, usus besar, usus kecil, pankreas, hati, empedu, dan ginjal. Dengan sistem pencernaan, sistem ekskresi, dan sistem endokrin. Lalu yang keempat ada rongga punggung, di mana rongga punggung ini berada di bagian punggung kita, dengan organ yang terdapat di dalamnya ada sumsum tulang belakang dan susunan tulang belakang. Yang kelima ada rongga panggul.
di mana rongga panggul ini berada di bagian panggul kita. Dengan organ yang terdapat di dalamnya ada rahim atau testis, ureter, uretra, dan kandung kemih. Dengan sistem ada sistem reproduksi serta sistem ekskresi. Nah, dari organ-organ tersebut kita mengetahui dan mengenal beberapa sistem yang ada di dalam tubuh manusia, di mana kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada sistem ekskresi, di mana fungsinya untuk memindahkan hasil metabolisme yang sudah tidak diperlukan keluar tubuh sehingga sel-sel tubuh dapat menjaga keseimbangannya terhadap lingkungan. Terdiri atas ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Yang kedua ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan memiliki fungsi untuk mengambil oksigen, menyediakan oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida keluar tubuh, di mana terdiri dari organ hidung, faring, laring, trakea, bronki, dan paru-paru. Yang ketiga yaitu sistem pencernaan. Merupakan sistem yang berfungsi untuk melakukan proses makanan sehingga dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh secara fisika maupun secara kimia, di mana terdiri dari organ mulut, kerongkongan, lambung, rektum, hati, pankreas, usus, lalu ada usus besar, usus halus, anus. Yang keempat, sistem peredaran atau kardiovaskular adalah sistem yang memiliki fungsi untuk menjaga tubuh dari penyakit, menyebarkan sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh, serta mengangkut zat-zat sisa ke seluruh tubuh, di mana terdiri dari organ jantung, pembuluh arteri, pembuluh vena, pembuluh kapiler, pembuluh getah bening, dan kelenjar limfa. Yang kelima ada sistem reproduksi, merupakan sistem yang berfungsi untuk berkembang biak, di mana terdiri dari organ testis, ovarium, dan bagian alat kelamin lainnya. Yang keenam, sistem otot merupakan sistem tubuh yang memiliki fungsi seperti alat gerak, menyimpan glikogen dan menentukan postur tubuh, di mana terdiri atas otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Yang ketujuh, sistem saraf merupakan sistem yang memiliki fungsi untuk menerima dan merespon rangsangan, di mana terdiri dari otak, saraf tulang belakang, simpul-simpul saraf, dan serabut saraf. Yang kedelapan ada sistem endokrin, merupakan sistem yang berfungsi untuk mereproduksi hormon yang mengatur aktivitas tubuh. Terdiri atas kelenjar tiroid, kelenjar hipofisa, kelenjar pankreas, kelenjar kelamin, kelenjar suprarenal, kelenjar paratiroid, dan kelenjar buntu. Yang kesembilan ada sistem rangka, merupakan sistem yang memiliki fungsi untuk menyimpan bahan mineral, tempat pembentukan sel darah, tempat pelekatnya otot rangka, melindungi tubuh yang lunak, menunjang tubuh, terdiri dari tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, rangka penopang tulang bahu, rangka penopang tulang pinggul, serta tulang anggota badan atas dan bawah. Yang ke-10 ada sistem integumen, merupakan sistem yang terletak di permukaan luar tubuh dan melindungi organ dalam tubuh, di mana terdiri dari kulit, kuku, dan rambut. Nah, itulah tadi beberapa sistem yang membangun tubuh manusia atau tubuh kita. Yang kedua, kita akan membahas tentang daerah-daerah tubuh. Adapun tubuh kita dibagi atas 9 daerah, yang mana pada masing-masing daerah terdapat organ-organ tertentu. Di antaranya adalah yang pertama ada hipokondria kanan, di mana pada hipokondria kanan terdapat beberapa organ, yaitu ada organ hati, kantung empedu, dan ginjal kanan. Yang kedua ada epigastrium, di mana pada epigastrium terdapat organ lambung, hati, pankreas, ginjal kanan dan kiri. Lalu yang ketiga ada hipokondria kiri. Di hipokondria kiri terdapat lambung, hati atau bagian ujungnya, lalu ada bagian ginjal kiri dan limfa. Yang keempat ada daerah lumbar kanan, di mana pada daerah lumbar kanan ini terdapat organ hati bagian ujungnya, lalu ada usus kecil dan ginjal kanan. Yang kelima ada bagian umbilikal, di mana pada bagian umbilikal ini terdapat perut atau
lambung, lalu ada pankreas, usus kecil, kolon transversal. Yang keenam ada lumbar kiri. Di bagian lumbar kiri ini kita dapat menemukan usus kecil dan ginjal kiri. Yang ketujuh ada iliak kanan, di mana pada iliak kanan terdapat usus kecil, cecum, dan ascending. Serta ada usus besar. Yang kedelapan ada hipogastrik. Di daerah hipogastrik ditemukan usus kecil, kolon sigmoid, kandung kemih. Dan yang kesembilan ada iliak kiri, di mana pada iliak kiri ini terdapat usus kecil dan kolon sigmoid. Yang ketiga, kita akan membahas tentang terminologi anatomi. Yang pertama ada lokasi daerah tubuh manusia. Lokasi daerah tubuh manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bidang frontal atau koronal, di mana bidang frontal atau koronal ini membagi tubuh memanjang menjadi bagian depan dan bagian belakang, atau bagian anterior dan bagian posterior, di mana pembagian ini sering digunakan dalam ilustrasi untuk menunjukkan isi rongga perut dan rongga dada. Yang kedua ada bidang melintang atau horizontal, di mana bidang melintang atau horizontal ini membagi tubuh secara horizontal, yaitu menjadi bagian atas atau bagian superior dan bagian bawah atau inferior, yang digunakan oleh pemindai CT untuk mengungkap organ dalam. Dan yang ketiga ada bidang sagittal atau mid-sagittal, di mana bidang mid-sagittal atau sagittal ini membagi tubuh menjadi bagian sisi kiri dan bagian sisi kanan. Disebut sebagai mid-sagittal karena bagian dibuat tepat di garis tengah dan sering digunakan dalam ilustrasi untuk mengungkap organ di kepala atau rongga panggul. Yang kedua, kita akan membahas terminologi anatomi bagian penampang tubuh manusia. Adapun tubuh manusia terdiri atas beberapa bagian penampang. Di antaranya ada bagian superior, yaitu bagian atas, bagian inferior, bagian bawah, bagian anterior, ventral, bagian depan tubuh, bagian posterior atau dorsal, bagian ke arah belakang tubuh, lalu ada bagian proksimal, paling dekat dengan titik asal tubuh, bagian medial, bagian yang menuju garis tengah, bagian lateral, bagian yang jauh dari garis tengah tubuh, bagian distal, yang mana bagian ini bagian yang terjauh dari titik asli. Lalu ada bagian superficial, yaitu bagian di atau dekat permukaan tubuh. Dan yang terakhir ada bagian deep atau bagian yang jauh dari permukaan tubuh. Nah, berdasarkan kegiatan praktikum anatomi dan fisiologi manusia tentang tubuh sebagai satu kesatuan, maka dapat kita simpulkan bahwasanya tubuh manusia terdiri atas satu kesatuan yang saling bekerja sama sehingga fungsi hidup dapat terlaksana, di mana tubuh manusia tersusun atas suatu organ yang membentuk sistem organ. Nah, sistem organ inilah yang nantinya akan melakukan suatu proses yang membuat berjalannya proses kehidupan dalam tubuh manusia. Sekian dulu praktikum kita tentang tubuh sebagai satu kesatuan. Kami dari kelompok 1 mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Kami sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.